warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Debbie Marhamah dengan NIM 2330103010 dari FPIA. Perkenalkan, saya Jan Safira dengan NIM 2330103021 dari MPIA. Kami akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Rencana Strategi Pengembangan Institusi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional, dan memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama. Konsep dasar perencanaan strategis terkait dengan masa depan dan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Proses perencanaan strategis melibatkan pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah dilakukan untuk mengubah konteks organisasi dan membuat perusahaan siap menghadapi tantangan dan perubahan. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan perencanaan strategi meliputi beberapa tahap, mulai dari pengamatan terhadap tren, perubahan lingkungan, analisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, merumuskan visi misi, tujuan, dan merencanakan strategi, menerjemahkan isu-isu strategi dengan proses analisis, dan pemilihan alternatif strategik. Setelah jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkan ke dalam sasaran jangka pendek dan strategi-strategi operasional. Perencanaan strategi haruslah disusun secara eksplisit dan mendukung inovasi dan perubahan, karena jika tidak, maka itu adalah kegagalan. Ada beberapa tahapan yang melibatkan suatu penyusunan perencanaan strategis. Yang pertama yaitu analisis situasi, yaitu evaluasi kondisi internal dan eksternal lembaga pendidikan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu penetapan visi dan misi, yaitu mendefinisikan visi jangka panjang dan misi lembaga pendidikan sebagai panduan utama. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan sasaran, yaitu untuk mencapai visi dan misi tersebut. Yang keempat, identifikasi strategis, yaitu strategi yang akan digunakan untuk mencapai satu tujuan. Yang kelima, penyusunan rencana aksi, yaitu langkah-langkah yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tindakan dilaksanakan. Yang keenam, yaitu pengalokasikan sumber daya. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi, yaitu evaluasi untuk menilai suatu kemajuan dan memastikan kesesuaian tujuan strategis. Yang ke-8 yaitu keterlibatan pihak yang terkait. 9 yaitu fleksibilitas, yaitu menyesuaikan perencanaan strategis. Yang 10 yaitu komitmen pada peningkatan berkelanjutan, yaitu berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pendidikan. Ada beberapa prosedur, proses, dan tahapan. Yang pertama yaitu studi awal dan analisis, yaitu identifikasi kebijakan tujuan dan kondisi. Prosesnya yaitu melakukan analisis dan mengumpulkan data, serta mengidentifikasikan tantangan beserta peluang. Yang kedua yaitu mendefinisikan visi, misi, dan nilai, yaitu merumuskan visi, misi, dan nilai. Prosesnya yaitu untuk melibatkan pihak-pihak dalam perumusan tersebut. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan sarana. Penetapan tujuan dan sasaran atau sarana yaitu menetapkan tujuan untuk mendefinisikan tujuan jangka panjang dan sasaran. Yang keempat yaitu identifikasi strategis, yaitu rencana untuk strategi dan berproses untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Yang kelima yaitu penyusunan rencana aksi, yaitu mengatur pertemuan untuk merencanakan aksi dan berproses dalam rinci tindakan kontrak, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Yang keenam yaitu pengalokasikan sumber daya,
yaitu menetapkan metode alokasi sumber daya dan berproses untuk menentukan anggaran, yaitu personel dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung. 7. Pengembangan indikator kerja, yaitu mengukur keberhasilan. Prosesnya yaitu mengembangkan indikator kinerja yang relevan. 8. Konsultasi dan validasi, yaitu susun prosedur dan konsultasi dengan pihak yang terkait. Prosesnya yaitu melibatkan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan dukungan. 9. Pengesahan. Tentukan prosedur untuk pengesahan resmi rencana strategis. Prosesnya yaitu secara resmi terima persetujuan dan dukungan serta pihak yang berwenang. Yang ke-10 yaitu implementasi dan evaluasi berkala. Yang siapkan langkah-langkah implementasi dan evaluasi berkala. Prosesnya yaitu menerapkan rencana aksi, melakukan evaluasi berkala, dan menyesuaikan rencana yang diperlukan. Baiklah, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.